kasih-Mu. Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Bersyukur padamu. Hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kasihan-Mu berkorban bagi kawananmu, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia berlahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya akan diperbarui dari sehari ke sehari. Benar kesaksian saya ini sebenarnya udah 6 tahun yang lalu ini. Karena kebentur COVID jadi terhalang. Ini ada hubungannya dengan Pak Cecep. Begini awal kesaksian. Kesaksian saya adalah anak saya bercerai. Bercerai hidup. Istrinya yang menceraikan, bukan anak saya yang menceraikan. Nah, anak saya laki-laki bercerai. Yang perempuan belum mendapatkan jodoh. Bagaimana perasaan sebagai orang tua? Rasanya sedih sekali. Tapi kesedihan itu tidak berlarut-larut. Saya percaya pasti Tuhan tolong saya. Jadi saya berdoa. Doa saya tengah malam antara jam 12, jam 1, jam 2. Sekitar itu saya mendusir. Kata orang bisa bilang doa tahajud. Saya berdoa, 3 lagu saya puji-pujian dulu. Pujian pertama, saya pujian, istri saya bangun. Ikut pujian. Terus besok terus sampai berhari-hari. Berhari-hari saya selalu berdoa tengah malam, nggak pernah lewat. Nah, sudah tengah malam saya berdoa. Ceritanya, berapa bulan kemudian, anak perempuan saya mendapatkan jodoh. Karena doa malam ini, karena sangat sepi, jadi mungkin Tuhan hadir di situ. Terus kita berlanjut doa malam ini, kita berlanjut. Berapa bulan kemudian anak saya juga mendapatkan jodoh. Ya udah selesai. Sekarang kita mengurus pemberkatan ini. Kalau kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Maupun kita bilang di dalam hati kita, jangan bilang apa-apa, jangan bersungut-sungut. Lebih baik kita turutin aja. Kita tidak bisa menyelami hatinya Tuhan, tapi Tuhan bisa menyelami hatinya manusia. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, begitu ketika itu Pak Cecep hatinya terbuka pikirannya. Oh ini ada kawan saya dulu yang bisa mengurusi masalah ini. Namanya Ahok. Tidak ada biaya apapun, gratis. Zaman Ahok gratis. Saya bilang puji Tuhan, tidak keluar spesen pun biaya karena zamannya Ahok. Begitulah kesaksian saya. Luar biasa ya. Liburan saudara tetap ibadah di Tuhan. Kenapa liburan tetap ibadah? Nah, karena ibadah mengandung janji. Ada yang jawab, kenapa liburan tetap ke gereja? Gak ada duit buat jalan-jalan. Kita bukan karena gak ada duit ya saudara ya, tetapi karena mengasihi Tuhan. Amin saudara sekalian. Ya. Tapi kalau ada duit boleh juga jalan-jalan. Ya. Saudara pada hari ini ya,
Saya lihat di YouTube banyak perdebatan, siapa yang dikorbankan? Ismail atau Ishak? Makanya saya sampaikan tema khotbah saya, makna teologis Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Pertanyaannya, siapa yang dikorbankan? Klik, ya. Ismail atau Ishak? Kalau saudara lihat perdebatan atas pertanyaan siapa yang dikorbankan, Ismail atau Ishak? Kalau dalam dunia Kristen dan Yahudi, tidak ada pertanyaan siapa yang dipersembahkan, Ishak atau Ismail atau Ishak. Sebab dalam Kristen atau Yahudi yang dipersembahkan, yang akan dikorbankan adalah, ya kompak saudara ya. Di Yahudi, di Kristen, itu tidak ada perdebatan. Siapa yang dipersembahkan, Ishak atau Ismail? Tidak ada. Karena memang secara eksplisit Alkitab menulis, yang nanti kita akan baca, yang dipersembahkan itu, yang akan dikorbankan itu adalah Ishak. Jadi Yahudi sama Kristen tidak ada pertentangan. Siapa yang akan dikorbankan? Kalau kita lihat ayatnya, di Kejadian 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu Hagar dan Ismail. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, Sarah mengusir Hagar karena diduga, ya. Menurut penafsir, Ismail itu lebih besar daripada Ishak. Ismail membuli Ishak, makanya Sarah sebel. Harus engkau mendengarkan Sarah, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jelas anak tunggal yang dimaksud itu adalah Ishak, bukan yang lain. Jadi kekristenan jelas yang dikorbankan, yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran adalah Ishak. Itu udah jelas. Yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni siapa? Ishak. Disebut secara eksplisit, namanya jelas Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban apa? Korban bakaran. Itu saudara sekalian korban yang ditumpahkan darahnya kemudian dibakar habis, nggak ada sisa. Itu korban bakaran, beda sama korban persembahan syukur. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, itu Gunung Moria, Bukit Moria. Keesokan harinya, ayat 3, pagi-pagi bangunlah Abraham. Kalau saudara lihat keesokan harinya artinya nggak ada jeda. Besok dia langsung eksekusi. Ini Abraham luar biasa. Dia nggak tunda-tunda. Makanya menurut saya iman perjanjian lama yang kita mesti contoh itu Abraham. Makanya disebut bapak orang percaya atau orang beriman. Menurut saya iman perjanjian lama yang kita mesti contoh itu Abraham. Makanya disebut bapak orang percaya atau orang beriman. Sebab apa? Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nggak sayang-sayang, nggak segan-segan, dia rela mau mempersembahkan. Itu Tuhan tahu, buktinya apa? Dia betul-betul serius untuk mempersembahkan. Ini luar biasa terus. Nah, yang menarik, kata bahwa engkau takut, itu bentuknya superlatif. Bentuknya apa? Superlatif. Apa sih Pak superlatif? Apa kakaknya Pak Edi Latif atau adiknya Pak Rudi Latif? Bukan. Kalau bahasa Inggris itu ada positive degree, ada comparative degree, ada superlative degree. Kalau positive degree itu sama, misalnya sama tinggi. As tall as gitu ya. I am as tall as you. Ya, saya sama tinggi sama itu positive degree. Kalau comparative itu lebih. I am smarter than you. Saya lebih cerdas daripada kamu. Itu comparative degree. Kalau superlatif, saya yang paling tinggi di sini. I am the tallest, pakai S gitu, IS. Di sini yang paling tinggi siapa? Yang ini saudara ya. Nah ini sama, bahwa engkau paling takut, do fears, ya. Pakai fear plus itu artinya paling yang ditakuti itu Tuhan. Ini luar biasa saudara. Jadi kenapa Abraham bisa begitu tega mempersembahkan Ishak kepada Tuhan? Karena ternyata Abraham itu lebih mengasihi, yang paling dia kasih itu karena bukan anaknya Ishak, tetapi Tuhan. Makanya saudara dalam kekristenan juga diajarkan Yesus, kalau kamu tidak mengasihi Allah lebih daripada bapamu, ibumu, ya, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, kamu tidak layak bagi. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu punya dua Tuhan, kamu akan mengasihi yang lain, membenci yang lain. Ini artinya saudara sekalian, Tuhan harus yang utama, amin. Pendek kata, peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak itu sebagai tipologi, sebagai gambaran, lukisan, bahwa nanti yang sesungguhnya yang dipersembahkan adalah Yesus, anak domba Allah. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus.